Shalom jemaat Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita duduk sidangan dengan Dia, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami merasakan Tuhan kebaikan-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bertatalah Tuhan di atas puji-pujian Bapa. Kami rindu Tuhan pagi hari ini Tuhan merasakan Tuhan lawatan-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Dia saudara. Engkau yang kudus Tuhan. Engkau kudus. Hanya nama-Mu kudus. Ya dalam manaseh. Di dalam
kami sembah Engkau. Kami rindu akan hadirat-Mu Bapa. Atas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk mengerti setiap jalan-jalan. Pimpin setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap perbuatan. Seringku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Bagai belah darah yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Kerja-Mu Tuhan sungguh sempurna. Seringku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Bagai belah darah yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Kerja-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang teringini, agar hidupku puaskan hatimu begitu bagimu. Aku rela sepenuh hati serahkan diri kami. Seringku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Belah darah yang gelap. Tanpa seribu tanya, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Tuhan sungguh ajarku. Ajarku memahami semua yang teringini, agar hidupku puaskan hatimu serahkan diri Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Biarlah jemaat-Mu benar-benar Tuhan datang dengan kehausan, kerinduan di dalam hadirat-Mu. Segala pujian dan penyembahan mereka berbau harum di dalam tata-Mu Tuhan. Mari Bapa urapi setiap kami untuk mendengarkan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Kami percaya Tuhan, bahwa pagi hari ini Engkau banyak berbicara bagi kami semua, supaya kami mengerti setiap kehendak-Mu.
Mari Tuhan berkaryalah, berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa sebentar lagi ketika kami perjamuan kudus, kami dipulihkan, diampuni, disucikan, dan kami disembuhkan dan mengalami mukjizat Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Baik, luar biasa. Ya, kebetulan kita baru datang juga kemarin. Saudara, sebenarnya kami dirindukan untuk tidak pulang karena mereka betul-betul haus. Mereka betul-betul merindukan sentuhan dan jamahan Tuhan. Tapi saya katakan bahwa seberapa jauh pun kami pergi, kami harus ingat jemaat-jemaat di tempat ini. Ya, dan kami harus pulang kembali sekalipun ditahan di Surabaya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pagi hari ini mari siapkan hatimu untuk kita masuk di dalam dimensi tahta Tuhan. Saya rindu supaya setiap kita ini mau mengambil bagian untuk menyiapkan hati kita. Kenapa? Di dalam tahtanya kita umat-umatnya harus punya hati, punya waktu, dan punya semua di dalam hati kita ini untuk kita mempersiapkan diri berjumpa secara pribadi kepada Dia. Di tata Allah adalah hadirat. Tata Allah itu bukan simbol, tetapi tata Allah itu berbicara setiap umat Tuhan untuk masuk berjumpa muka dengan muka, mempersiapkan hati. Kalau dulu kita pakai simbol di zaman Musa, itu mesti ada tabut Allah, mesti ada kelengkapan-kelengkapan di ruang Maha Kudus. Tetapi sekarang dengan peristiwa perobekan tirai yang mana Yesus sudah mati di kayu salib, artinya ketika kita berjumpa dengan Tuhan, maka kita harus melalui jalan yaitu Yesus Kristus. Nah, pagi hari ini saya rindu untuk berbicara juga tentang cawan dan kecapi. Ya, sering saya bagikan tentang cawan dan kecapi ini, tetapi hari ini saya ingin berbicara supaya gereja Tuhan di balik kecapi ada kekuatan yang luar biasa. Ada kemuliaan di situ. Dan di balik yang namanya cawan ada kekuatan kuasa doa. Setiap gereja yang berdoa, setiap gereja yang menaikkan puji-pujian, saudara akan perhatikan, akan temukan bahwa kemuliaan dan kekuatan di dalam hadiratnya berdampak bagi setiap gereja Tuhan. Nah, saudara lihat, ketika saudara menghadap tahta Allah, saudara harus benar-benar mempersiapkan diri untuk menghargai. Ketika kita datang kepada Tuhan, saudara harus punya kerinduan, bukan kebiasaan. Kalau kita menghadap Tuhan, maka di hati kita 100% saudara buka, saudara datang memuji, menyembah, dan mengagungkan Dia. Kalau saudara mau melihat kemuliaan, pada suatu kala nanti, saudara lihat, saya mau masuk di dalam apa pengaruh kecapi dan cawan emas. Wahyu pasal 5 ayat 8. Mari kita buka Wahyu pasal 5. Wahyu pasal 5 ayat ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu.
masing-masing memegang satu kecapi Masing-masing memegang satu kecapi, dan satu cawan emas satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Saudara lihat, setiap saudara berdoa, itu diperhitungkan Tuhan. Di tangannya ada satu kecapi, dan di tangan yang lain ada cawan emas. Setiap pujian yang naik dari bumi ini, setiap hari Minggu pagi ini, bukan sekedar di kota Bali ini, tetapi di segala penjuru kota, segala penjuru dunia, ketika menaikkan pujian kecapi ini, maka di sorga sana, setiap pujian, persembahan saudara tetap diperhitungkan. Pengaruh kecapi dan cawan emas ini berbicara adalah masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itu berbicara pujian. Saya berharap saudara naik level. Pujian itu bukan pujian yang saudara apal. Habis ini apa lagi, habis ini apa lagi. WL juga demikian. Singer, pemain musik juga demikian. Saudara, para pelayan-pelayan Tuhan sedang membawa hadirat. Sedang membawa kecapi untuk dipersembahkan kepada tahta sorgawi. Jadi saudara-saudara ini, para pelayan ini adalah alatnya Tuhan untuk membawa setiap pengagungan jemaatnya, para umat-umatnya, untuk apa? Untuk mengagungkan Dia. Karena apa? Karena yang mengagungkan sudah dibuang, dilempar ke bumi, yaitu bintang timur. Atau yang terkenal itu adalah Lucifer atau setan. Dulu dia yang mengagungkan, tetapi ketika dia dibuang maka digantikan gambar dirinya, dibentuk Adam dan Hawa. Tujuannya untuk menggantikan pemuji, malaikat pemuji. Jadi setiap gereja, kalau saudara punya kerinduan, bukan sekedar untuk hari Minggu, itu sebuah kebiasaan bahwa saya harus hadir. Kalau tidak hadir, bukan orang Kristen. Bukan itu pengertiannya. Saudara datang ke tempat ibadah ini di mana saja, saudara punya tujuan, yaitu masing-masing dari kita ini untuk memuji Dia. Ya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di ayat 9 bilang begini. Ayat 10, 9-10. Ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saudara perhatikan, 24 ini adalah sebuah contoh cara memuji, cara menghargai Tuhan. Ketika dia masuk di dalam tata Allah, dia tersungkur. Bahkan di sini dikatakan ayat 9, dengan darahmu, darah Kristus, Tuhan telah membeli orang-orang dari semua bangsa sebagai persembahan kepada Allah. Saudara dibeli dengan Tuhan dengan darah yang mahal. Tujuannya apa? Saudara untuk memuji Dia. Jadi dengan kehadiran Kristus di Golgota disalibkan, mempunyai sebuah tujuan supaya saudara datang untuk memuji.
Hidup saudara adalah untuk mengagungkan Dia. Kalau tidak saudara mengagungkan, saudara bertanggung jawab ketika penghakiman. Karena saudara sudah dibeli. Sama segala sesuatu ketika saudara membeli suatu barang, itu hak milik saudara. Ketika saudara beli HP ini haknya saudara untuk memiliki. Kita, Tuhan punya hak kehidupan kita. Ya. Artinya dalam setiap kehidupan kita mempunyai sebuah tujuan untuk menggantikan Lucifer, untuk mengagungkan Allah. Inilah Tuhan, inilah Bapa, inilah Allah Bapa. Mereka yang datang pagi hari ini, mereka datang untuk memuji Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara datang ke tempat ini, jangan ditutup mulutnya. Tidak berdoa, tidak memuji dalam hati. Siapa yang menggantikan Lucifer? Saudara. Jadi ketika datang itu, mari memberikan sebuah penghormatan kepada Dia. Pengagungan. Nanti kita akan berbicara di balik pujian ini apa yang terjadi. Saya sedang membawa kepada saudara supaya saudara punya kerinduan untuk menaikkan ucapan syukur lewat mulut saudara. Amin ya. Jadi tujuannya Tuhan membeli saudara dengan darah yang mahal untuk dipersembahkan kepada Allah. Terus ayat 10 dikatakan menjadi suatu kerajaan. Pada suatu kelak nanti kita akan dikumpulkan untuk memuji, mengagungkan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tetapi selama saudara di bumi ini, saudara dijadikan suatu kerajaan para imam-imam, orang-orang pilihan, orang-orang kudusnya, orang-orang yang punya kesepakatan. Di situ ada suatu dimensi pujian itu ada yang namanya drum, ada yang namanya gitar, piano, ada paduan suara. Di situ ada suatu kumpulan orang-orang. Ya, inilah yang dinamakan ya kerajaan kecil di tengah-tengah ibadah kita. Kerajaan kecil di tengah-tengah keluarga saudara. Makanya di tengah-tengah kerajaan kecil yaitu keluarga saudara, mari engkau punya kesepakatan untuk tetap mari praise the Lord untuk mengagungkan Dia. Ya, Tuhan rindu supaya setiap keluarga kecilmu, setiap pelayanan, keluarga dalam pelayanan, setiap apapun, bukan sekedar KKR. Tetapi Tuhan mau rindu engkau imam-imam yang dipilih Tuhan untuk mengagungkan Dia. Amin ya. Puji Tuhan. Nah, saudara lihat di ayat ke-11, saudara perhatikan. Di ayat 11 demikian bunyi firman Tuhan. Maka aku melihat dan mendengar Suara banyak malaikat sekeliling tahta, ya, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Saudara lihat, berbicara terjemahan lain berjuta-juta. Bukan sekedar 4 makhluk di dalam kitab ini, bukan sekedar 24 tua-tua, tetapi berjuta-juta malaikat. Setiap anak-anak Tuhan yang memuji, malaikat juga ikut memuji. Jadi kumpulan keluarga lepas keluarga yang ada dalam satu ibadah pagi hari ini. Tahukah saudara, ketika saudara memuji, ketika saudara bermain musik, ketika WL memimpin pujian, surga berjuta-juta ikut memuji Dia. Dan Dia ada di sekitar sini. Artinya saudara tidak sendirian.
Alkitab mencatat setiap siapapun yang datang untuk memuji dia, maka bala tentara isi sorgawi ikut juga mengagungkan dia. Betapa dahsyatnya ketika saudara mengeluarkan kata-kata seperti tadi puji-pujiannya. Ketika saudara mengadakan kata-kata ini, saudara, sorga memegang kecapi. Saudara, setiap pujian saudara. Dan Tuhan katakan kepada saat ini, aku itu bertata di atas pujian. Setiap umat yang menaikkan pujian, dia hadir di tempat ini bersama berjuta-juta malaikatnya di tempat ini. Amin. Siapapun, gereja manapun. Ketika masuk ke tata Allah ada penghormatan, ada pengagungan dan kemuliaan kepada Dia. Dimensi ini adalah gereja Tuhan, tanggalkan setiap persoalanmu ketika masuk dalam tata Allah. Tanggalkan setiap kehidupanmu yang mulai sebelum engkau berangkat sampai hari-hari kemarin. Tuhan tidak mau ketika saudara datang kepada Tuhan, masih saudara berpikir tentang kehidupan saudara yang kemarin. Sikap hati 24 tua-tua ini tersungkur, artinya dia fokus hanya kepada Tuhan. Saya rindu supaya setiap pujian saudara, 24 tua-tua itu memegang kecapi. Saya rindu setiap pujian saudara itu diperhitungkan. Bukan naik asap-asap yang hanya di awan-awan. Bukan hanya puji-pujian yang biasa-biasa. Tetapi saudara sedang menggetarkan sebuah kuasa, sebuah pengagungan, sebuah kemuliaan, sebuah penghormatan itu lahir dari hati. Saya rindu saudara memuji itu lahir dari hati. Bukan sekedar saudara apal. Ketika dinaikkan di sini, oh katanya begini, oh setiap bait katanya begini, saudara sedang menyanyi. Saya rindu setiap kata demi kata itu pujian yang keluar dari hati. Bukan kita apal ya. Kalau apal saudara matematika saudara apal bisa lupa. Tetapi kalau saudara umpamanya setiap pelajar demi pelajaran saudara bisa belajar, saudara bisa lupa. Tetapi untuk mengagungkan setiap bait-bait katanya, itu hati saudara sedang saudara naikkan kepada tata sorgawi. Ya, saya rindu bukan sekedar apalan. Nah, saudara lihat di dalam ayat ini pun dikatakan ayat 12. Ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Katanya dengan suara, bukan di dalam hati. Kalau saudara menaikkan pujian, naikkan benar-benar suara yang nyaring kata firman. Kenapa? Karena di ayat ini berkata, anak domba itu yang disembelih layak untuk menerima kuasa. 1. Kekayaan 2. Hikmat 3. Kekuatan 4. Ada hormat, ada kemuliaan, ada puji-pujian. Saudara perhatikan. Kalau di dalam dirinya ada kehormatan, ada kemuliaan, ada kekayaan, maka dengan pujian sesungguhnya saudara mencari sumbernya. Saudara ini mencari menaikkan pujian, saudara sedang setuju untuk mencari sumbernya. Ya, banyak orang cari bagaimana supaya saya hidup sukses, bagaimana saya hidup diberkati, bagaimana anak-anak saya diberkati. Tetapi Tuhan mengajarkan pada saat ini, kalau engkau datang memuji dengan suara nyaring, dengan hati yang tulus, engkau sedang berhadapan dengan sumbernya.
Coba lihat Daud. Nanti saya ajar tentang Yosafat. Bagaimana dia mencari sumbernya. Apa yang terjadi. Jadi di sini berbicara dia yang layak itu adalah ketika adalah pribadi yang menerima kuasa, pribadi yang menerima kekayaan, pribadi yang benar-benar layak. Hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Kalau saudara masuk mengerti saja, di dalam tahta Allah ada kelimpahan. Di dalam tahta Allah ada kepintaran, ada hikmat, ada pengertian, ada kekuatan, ada penghormatan. Sesungguhnya gereja Tuhan bersyukur kau datang, kalau kita datang untuk memuji Dia, memegang kecapi, menghargai kecapi ini. Anak-anak kita, keluarga-keluarga kita dengan sendirinya, kalau kita mencari sumbernya ini, maka sumbernya ini akan melimpahkan. Ya, amin ya. Nah, sudah lihat ayat 13. Ayat 13. Dan aku mendengar, ingat. Rasul Yohanes ini ketika di Pulau Patmos, dia mendengar bagaimana? semua makhluk yang di surga, Iya, dan yang di bumi, iya, dan yang di bawah bumi, iya. dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Coba lihat. Baik di sorga maupun hari ini, pagi ini. Ketika saudara datang untuk memuji Dia, mengagungkan Dia, semua makhluk yang di sorga, di bumi, yang di bawah bumi memberikan penghormatan. Saya rindu saudara datang bukan karena hari minggunya, sebuah kewajiban untuk orang Kristen. Minggu ini adalah ibadah kita, bukan sekedar itu. Tetapi saudara datang ini adalah aku rindu Tuhan. Kalau saudara rindu, apapun halangan saudara, pasti saudara datang untuk memuji Dia. Amin ya. Kenapa demikian? Coba ya, kenapa ini penting? Sebelum saya masuk ke sisi yang lain, ada Alkitab mencatat 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 ya, dalam terjemahan baru berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kuasa ibadah itu besar. Kalau saya lihat dalam terjemahan yang lain, dia katakan latihan-latihan jasmani itu baik, tetapi latihan rohani jauh lebih penting dan merupakan daya pendorong dalam segala yang kau lakukan. Jadi itu daya pendorong karena ada sumber. Saudara cari sumbernya ketika saudara memuji Dia. Itulah apapun yang kau lakukan sepanjang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ada daya dorong untuk meraih itu. Daya dorong untuk saudara melihat hikmat itu bekerja. Saudara melihat bagaimana karya-karya itu bekerja. Kekuatan, kemampuan, kekayaan. Apapun yang saudara kerjakan di hari Minggu ini, ketika saudara meluangkan untuk masuk di dalam tahta Allah, itulah daya dorong saudara untuk melakukan aktivitas sepanjang Senin sampai Sabtu. Alkitab mencatat latihan badani itu maksudnya saudara olahraga bagus, saudara puasa bagus, tetapi yang lebih penting daripada semua itu ibadah.
Bukan kata Pak Pendeta. 1 Timotius 4 ayat 8, saudara catat baik-baik. Itu adalah kekuatan daya dorong. Sama seperti kalau pesawat, kalau roket, harus ada daya dorongnya. Kalau kita lihat kapal induk, sudah tidak bisa dengan solar atau premium, harus pakai nuklir. Ya, harus pakai daya dorong yang lebih kuat. Saudara kalau mau melihat hari-hari esok penuh pengharapan, kekuatan, hikmat bekerja, ada daya dorong. Apa daya dorongnya? Maka firman Tuhan bilang, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Yakobus, Petrus, Yohanes, tidak sanggupkah kau berjaga-jaga 1 jam saja? Tidak bisakah engkau 2 jam selama 7 hari kali 24 jam? Dan Tuhan minta 2 jam untuk engkau ada dalam suasana tata Allah. Memuji bersama-sama dengan alunan pemain musik kecapi. Karena itu daya dorongmu untuk melakukan aktivitas Senin. Di situ hikmat bekerja, di situ kekuatan bekerja, di situ yang namanya apapun yang kau kerjakan, di situ bekerja. Baru kau lakukan aktivitas. Bukan Tuhan tidak rindu engkau melakukan aktivitas. Firman Tuhan berkata kalau engkau beruntung Tuhan bergirang. Ada firmannya. Tetapi Tuhan rindu supaya aktivitas ini luangkan waktumu untuk mencari Dia, karena itu daya dorongmu. Amin. Haleluya. Semua makhluk yang di sorga, ingat ketika engkau datang memuji Tuhan, semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi harus memberikan penghormatan kepada Dia. Karena kita sudah dibeli dengan Dia, dengan darah yang mahal. Dan sebentar perjamuan kudus. Oke? Haleluya ya. Nah, bagaimana dengan sikap hati saudara? Wahyu pasal 4 ayat 9 dan 11. Ini yang sering kadang-kadang orang salah mengerti. Kalau saudara masuk dalam hadirat Tuhan, Wahyu pasal 4 ini adalah suatu contoh yang baik. Supaya apa? Supaya setiap hati kita punya sikap hati yang luar biasa, yang bagus ketika menghadap Tuhan. Tolong, Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 4 ayat 9 sampai 11, demikian bunyi firman Tuhan. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala karena sesuatu, Engkau menciptakan segala sesuatunya, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Karena itulah saudara diciptakan, saudara diberkati, saudara dilimpahkan, saudara usaha saudara diberkati, pekerjaan saudara dinaikkan levelnya. Hidup di dalam kelimpahan, tujuannya adalah supaya semuanya itu menghargai karena saudara diciptakan. Yang saya garis bawahi adalah 24 tua-tua ini melemparkan mahkotanya ketika di hadapan tahta. Saudara cari Tuhan, atribut saudara, intelektual saudara, kekayaan saudara, lepas. Datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Karena ini saya punya pengalaman pribadi hidup. Saya berjumpa dengan orang-orang masuk dalam ruang tata tapi sombongnya minta ampun. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Aku rindu Tuhan, mencarimu,
Aku rindu Tuhan ada di dalam hadirat-Mu. Tetapi kalau saudara banggakan diri saudara, kekayaan saudara di hadapan Tuhan, itu sebuah yang namanya, coba lihat 24 tua-tua ini. Sikap hati yang tidak menghargai Tuhan. Saudara diberkati, puji Tuhan. Tetapi saudara diberkati, tujuannya untuk merendahkan diri di kakinya. Kalau saudara merendahkan diri, maka saudara punya kerinduan. Tuhan, ini aku Tuhan. Amin. Haleluya. Saya rindu supaya saudara ke tempat ini punya kerinduan. Karena saudara diciptakan dan untuk diberkati. Datang kepada Tuhan. Ini aku hamba-Mu. Ini aku anak-Mu Tuhan. Segala berkat itu karena Engkau Tuhan. Kalau hari Senin kemarin, hari Sabtu kemarin, aku diberkati berlimpah-limpah. Hari Minggu ini aku datang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau. Maka aku balas bagaimana cara pembalasanmu. Engkau yang di bumi. Mari datang kepada Dia. Sembah, puji. Dia sebagai Raja. Tuhan tidak minta uangmu. Tuhan minta pujian yang keluar dari mulut. Kalau engkau memberikan persembahan, karena itu engkau yang menabur. Barang siapa yang menabur dia akan menuai. Itu hukum alam. Tetapi kalau masuk ke dalam tata Tuhan, mahkota itu dilempar. Kebanggaan diri 24 tua-tua. Kebanggaan diri, apapun kebanggaan diri. Sikap hati datang kepada Tuhan adalah terima kasih Tuhan. Amin ya. Nah, sikap hati. Kita masuk ke dalam hadirat. Ketika kita menghadapi peperangan, di bagian pertama tadi berbicara ketika kita ada di tata. Lalu bagaimana kalau kita masih ada di bumi ini? Apa kekuatan kecapi ini? Bukan sekedar kekuatan daripada cawan. Saudara doa punya kekuatan, tetapi jangan lupa ketika saudara punya pujian ini. Naikkan pujian ini ada kekuatan yang besar. Saudara rindu Tuhan, pulihkan Tuhan, berkati. Benar. Tapi Tuhan rindu juga. Saudara menggantikan malaikat pemuji. Nah, mari lihat. Ada suatu contoh yang luar biasa. Ketika dia naikkan pujian. Waktu dia dalam peperangan, waktu dia dikepung. Dia kadang terdesak. Pada saat itu dia berpuasa. Tetapi di tengah-tengah puasanya itu adalah sebuah penghormat, sebuah kerinduan, sebuah permohonan. Ketika dia munculkan cawan doa-doa orang kudus, tetapi di saat terjepit, dia tidak lupa memainkan kecapi ini. Daud itu adalah suatu contoh yang bagus ketika menghadapi persoalan. Tetapi ada yang lebih bagus lagi anaknya, yaitu Yosafat. Kita belajar di sini. Di dalam 2 Tawarik 17, mari kita lihat di sini. Saya rindu saudara itu kalau pujian itu kenapa punya kuasa kekuatan. 2 Tawarik 17, mari kita lihat. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Ayat 1, 3, 12. 2 Tawarik 17 ayat 1 demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya. Ingat ya, Yosafat ketika menjadi raja, dia memperkuat dirinya. Ketika saudara hidup sebagai apa lagi? Sebagai pemimpin, sebagai pelayan Tuhan, sebagai kepala rumah tangga, saudara harus memperkuat diri saudara. Bagaimana? Ayat 3. Ayat 3. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal. Saudara lihat, Yosafat belajar bagaimana kakeknya Daud mencari Tuhan. Jadi kalau hari ini pelajaran kemarin, Daud adalah contoh yang baik
Di tengah persoalan dia mencari Tuhan. Saudara juga demikian, sama seperti Yosafat. Dia belajar mencari Tuhan. Dan dia tidak mencari kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. Salah besar. Kalau saudara untuk mencari berkat, saudara lari ke gunung-gunung. Salah besar kalau saudara untuk melihat kehidupan ekonomi saudara naik, saudara cari orang-orang pintar. Untuk menghitung hari ini, hari itu. Salah besar. Yosafat belajar. Mari kita belajar sama Yosafat ini. Ayat 12. Ayat 12. Yosafat makin lama semakin kuat. Semakin lama semakin kuat. Terus menjadi luar biasa kuat. Menjadi luar biasa kuatnya. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Saudara lihat. Yosafat ini. Bagaimana untuk dia menjadi raja? Kerajaan dia menjadi imam di tengah-tengah bangsanya. Kalau saudara ingin melihat keluarga saudara, anak-anak saudara hidup diberkati, maka dibangunlah benteng-benteng. Artinya apa? Perlindungan. Kalau saudara tidak bangun perlindungan, memperkuat diri saudara, jangan heran. Singa mengaum-ngaum. Iblis bagaikan setan, iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsanya siang dan malam untuk siap menelan. Jadi Yosafat ini semakin hari semakin kuat. Menghadapi persoalan semakin kuat. Dia mencari Tuhan. Kata mencari Tuhan ini membuat bukan sekedar dia punya tubuh, jiwa, tetapi rohnya semakin hari semakin kuat. Haleluya. Apa yang terjadi dengan Yosafat ini? Saudara, saya rindu untuk membagikan. Setiap berjalan dalam menjalani kehidupan itu semua, itu keputusan diri sendiri. Setiap perjalanan hidup saudara, perjalanan hidup Yosafat, itu semua tergantung kepada diri sendiri. Saudara memperkuat diri saudara, atau saudara biasa-biasa saja, atau saudara semakin hari semakin rindu mencari hadirat, semakin hari saudara rindu untuk terus masuk dalam hadirat. Saudara harus tahu, ketika pujian, ketika pengagungan, ketika kecapi, ketika cawan saudara, doa-doa saudara, ketika saudara bangun dari hari ke hari di dalam doa, saudara sedang memperkuat roh saudara. Apa yang terjadi dengan Yosafat ini? Mari kita lihat ayat 20, pasal 20. Ya. Cara Yosafat menghadapi peperangan. 2 Tawarik 20 ayat 17. Mari kita baca di sini. Judulnya Raja Yosafat, pengokohan kerajaan, ya. 2 Tawarik 20. 2 Tawarik 20 ayat 17 mulai demikian bunyi firman Tuhan. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di depanmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Ya, sampai di situ dulu. Saudara lihat, Yosafat ini mengalami peperangan. Dia orang yang sudah menjaga diri, dia orang yang taat kepada Tuhan. Ketika dia memperkuat dirinya, semakin lama semakin kuat, bukan berarti tidak ada tantangan. Saudara melayani bukan berarti tidak ada tantangan. Saudara puasa, saudara berdoa, memuji Tuhan, bukan berarti tidak ada tantangan. Tetapi sikap hati Yosafat ini adalah sikap hati bagi kita untuk menghadapi tantangan. Pada ayat 17 ini, ya, pada ayat 17 ini saya rindu bilang begini, ya. Ketika Yosafat ini dalam peperangan ini,
Dikatakan tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Jangan kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Itu kan janji. Ketika kita hamba-hamba Tuhan, kalau saudara ada persoalan, pasti kita bilang begini, percaya ya, berdoa ya, yakin ya, pasti Tuhan berikan jalan keluar. Nah, tetapi tindakan Yosafat ini bukan sekedar percaya itu diingat di pikiran. Saudara, kalau kami menguatkan saudara, dari kata-kata kami sampaikan, itu menjadi bahan saudara untuk melakukan apa yang saudara harus lakukan. Yosafat ini dikatakan ayat 18. Ayat 18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Artinya segala apapun, kalau saudara punya persoalan, ini saya mau kasih tahu kuncinya. Sebesar apapun persoalan saudara, paling bagus adalah sikap hati datang kepada dia. Sama seperti perempuan, ya, Maria Magdalena, ketika dia hidup dalam kekurangan, dalam kesalahan, hidup dalam dosa, dia datang, dia menangisi kaki Yesus dengan air matanya. Dia melap kaki Yesus, dia menciumi kaki Yesus. Bahkan apa? Dia mengurapi Yesus dengan minyak. Saya rindu kepada kita semua. Setiap persoalan yang datang kepadamu, sikap ini harus kita bawa. Kalau datang kepada Tuhan, jangan mempertahankan diri. Jangan pernah menganggap Tuhan, bukankah saya sudah lakukan ini dan itu. Biasanya Tuhan itu sedang menaikkan level saudara. Mungkin hari ini saudara sudah benar, sudah lakukan yang terbaik. Tetapi kadangkala Tuhan ingin minta saudara untuk lebih lagi. Maka kadangkala kalau saya lihat persoalan itu datang bertubi-tubi kepada saudara. Satu belum selesai, datang lagi. Satu belum selesai, datang lagi. Saudara sedang dibawa Tuhan untuk naik level. Amin ya. Tetapi sikap hati saudara bagaimana? Sikap hati seperti Yosafat ini. Coba lihat. Ayat selanjutnya. Ayat 19. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Saudara lihat. Yosafat ini memberi ruang untuk orang-orang Lewi. Dari 12 suku, orang-orang Lewi ini tidak boleh bekerja, tetapi dia menjadi imam. Untuk apa? Menuntun yang 11 saudara-saudaranya. Jadi tujuannya adalah bagaimana ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, Yosafat menghargai. Saya berharap ketika saudara datang ke dalam hadirat, hargai para pelayan-pelayan Tuhan. Mungkin ada nada-nada yang mungkin tidak cocok. Mungkin ada nada-nada yang miring, mungkin ada suara-suara yang kurang enak didengar, yang ada keseliu-keseliunya mungkin. Tetapi saudara harus tahu, di dalam hadirat ini mereka diberi otoritas. Untuk apa? Untuk menggiring, membawa Yosafat di tengah kesulitan. Dia menghormati Lewi ini untuk apa? Untuk memperkuat rohaninya. Ketika saudara punya persoalan, maka saudara datang ke tempat ini bukan lihat siapa yang di depan, tetapi saudara sedang ikut di dalam alunan pujian. Amin. Kadangkala harus penyanyi top, harus pengkhotbah top, ya, orang yang sudah turun naik sorga. Oh, itu baru layak didengar. Jangan. Saya mau kasih tahu pada saat ini, setiap firman yang saudara dengar, saudara harus hargai. Kedua, setiap pujian
yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Jangan lupa, siapapun yang di tempat ini, di gereja manapun yang sedang datang memuji, tahukah saudara, seisi sorga berjuta-juta menghargai dan menghormati setiap pujian yang naik. Jadi kalau kita di tempat ini, ketika kita datang memuji, mari sikap hatimu, ikutin alunan pujian ini. Saudara sedang terbawa rohani saudara untuk mengagungkan Dia. Dan di ayat ini pun dikatakan, ya, dengan suara yang sangat nyaring. Loh, padahal mereka ada persoalan. Mereka ini dikepung oleh 3 suku. Dalam keadaan terdesak. Yosafat ini ada di lembah. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, dia lagi terdesak. Tetapi di saat terdesak, justru dia minta mengizinkan pemuji untuk memuji. Apa artinya? Ayat 21. Ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya mohon ayat 21 ini menjadi catatan. Para pelayan Tuhan, ketika engkau sedang memimpin pujian, jangan lupa di situ dikatakan pakaian kudus. Jaga dirimu. Karena engkau menjadi barisan orang-orang Lewi. Barisan orang-orang yang dipercaya Tuhan. Untuk apa? Untuk membawa setiap jemaat menang di dalam persoalan pada hari ini. Kalau mereka menang hari ini, maka mereka akan menjalani hari Senin sampai Sabtu hidup dalam kemenangan. Jadi ketika saudara ada di tempat ini, para pemimpin-pemimpin, para pelayan-pelayan, tahukah sesungguhnya engkau sedang menghantar setiap jemaat-jemaat yang punya pergumulan, yang punya kesulitan, yang punya kesusahan. Ketika saudara membawa mereka untuk mengagungkan Dia, saudara tahu mereka dalam peperangan, mereka dalam terdesak. Tetapi orang Lewi ini tugas para pelayan-pelayan Tuhan untuk membawa saudara masuk dalam tata Tuhan. Jadi mari kita naik level. Apa naik levelnya? Hargai pelayanan. Saudara sedang dijadikan. Setiap pujian kecapi saudara itu diperhitungkan Tuhan. Makanya kenapa kita harus berdoa di tempat ini. Para pelayan harus berdoa. Setiap Jumat berdoa. Setiap belum ada ibadah berdoa. Karena apa? Karena saudara sedang menghantar para jemaat-jemaat untuk apa? Di dalam peperangan. Haleluya ya. Amin ya. Nah, dari lihat. Ayat selanjutnya dikatakan bahwa ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Saya rindu, tolong terjemahan bahasa Indonesia sehari-harinya. Ya. Di dalam 2 Tawarik 20 ini, ya, di dalam terjemahan lain, ya, 2 Tawarik 20 ayat yang ke-22. Coba tolong terjemahan barunya diulang. Ya, ini dia. Pada waktu mereka mulai menyanyikan puji-pujian sambil bersorak-sorak,
Tuhan mengacaukan bala tentara Amon, Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir itu, sehingga mereka saling menyerang dan saling membunuh. Saudara lihat, apa hubungannya? Mereka sudah membangun kekuatan untuk menyerang Yosafat, tetapi ketika Yosafat mengizinkan orang-orang Lewi masuk dalam dimensi pujian, Tuhan mengacaukan. Ini cara gereja Tuhan menghadapi situasi akhir zaman. Saudara yang punya persoalan hari ini, apapun persoalan saudara, persoalan anak-anak kah? Persoalan kehidupan kah? Persoalan apa lagi? Usaha pekerjaan saudara kah? Itu peperangan saudara. Tetapi Yosafat ini mengajarkan, ya, dalam kitab Yosafat, dalam kitab Tawarik ini mengajarkan cara Yosafat menghadapi persoalan. Dia bersepakat untuk datang. Dan saya percaya, setiap saudara setelah datang hari ini, saudara memuji, saudara menyembah, engkau lihat hari Senin sampai Sabtu. Tetapi kalau memang itu belum terjadi, di hari esok Tuhan minta kesungguhan hatimu. Kalau kau datang kepada Tuhan, betul-betul engkau datang dengan tersungkur, artinya jiwa dan rohmu benar-benar datang untuk fokus kepada Dia. Maka setiap orang-orang yang merugikanmu, setiap orang-orang yang menjatuhkanmu, setiap kesulitanmu, Tuhan bilang begini, Yosafat, kamu diam, cukup memuji Tuhan. Aku yang berperang bagimu. Aku yang berperang bagi siapapun orang-orang yang menjatuhkanmu. Aku akan berperang dalam kehidupanmu. Aku yang mendatangkan, karena akulah sumber. Dalam kitab Wahyu dikatakan dia itu sumber hikmat, sumber kekayaan, sumber kekuatan. Kalau saudara datang memuji, kalau saudara sedang mencari sumbernya. Makanya Yosafat, baik Daud maupun Yosafat, paham sekali dengan pujian ini. Saudara punya kesulitan hari ini, mari engkau cari sumbernya. Bagaimana caranya? Dengan engkau memuji Tuhan. Dia yang mengatur setiap kehidupanmu. Sederhana sebenarnya. Sederhana. Ini Yosafat ini tidak masuk di akal, sama seperti Elia. Elia siram air, api turun. Tidak masuk di akal. Yosafat ini sedang dikepung 3 suku. Kamu berdiri di depan, liatin saja. Mereka akan berperang sendiri. Aku yang berperang bagimu. Yosafat cuma disuruh memuji. Beda dengan Elia, suruh siram 3 kali dengan air. Apa sulitnya saudara memuji Tuhan? Di dalam pujian itu ada kekuatan. Tuhan berperang hari Senin, Tuhan berperang hari Selasa. Makanya saya rindu saudara itu kalau datang, ayo dengan semangat. Ya, ayat selanjutnya. Ayat 23. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. 24. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Tidak ada yang terluput. Saudara lihat, ketika saudara menghargai dan menghormati kuasa ibadah, persoalanmu, aku yang berperang, kata Tuhan. Tidak ada yang terluput. Di pandangan Tuhan itu diperhatikan. Makanya di dalam pandangan 24 tua-tua ini, baik kecapi maupun cawan, tetap dalam pegangannya dia. Barang siapa yang berdoa, Tuhan hargai. Barang siapa yang memuji Tuhan, Tuhan menghargai. Ingat, di dalam pujian, aku bertata. Aku yang akan berperang kepada setiap kehidupanmu. Amin ya. Dan ayat selanjutnya. Dia bilang Ayat apa? 25. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun. Terus. Untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik pakaian,
dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Saudara lihat, gampang sekali. Apa yang sulit dalam kehidupanmu? Apa yang sulit? Kuasa pujian ini, Yosafat 3 hari tidak selesai-selesai. Dia membawa pulang ternak, lembu dan sebagainya. Saya rindu, bukan sekedar masa depanmu, engkau di sorga, puji Tuhan, haleluya, ya, kudus-kuduslah Dia. Tetapi selama engkau di bumi, engkau naikkan pujian dan penyembahan. Makanya di hari Kamis itu kami adakan pujian dan penyembahan. Punya tujuan apa? Kita berperang. Setiap jemaat masuk di dalam tata Allah, maka setiap jemaat akan berperang dengan kehidupannya, tetapi dengan kuasa pujian. Lebih dahulu dia memonitor setiap apa kehidupan saudara. 3 hari 3 malam, tidak habis-habis. Beda, saya mau bilang, beda. Saudara bekerja dengan kemampuanmu, tetapi ketika saudara bekerja ditambah mengandalkan terlebih dahulu pujian penyembahan, hasilnya beda. Hasilnya beda. Buktikan. Sampai hari ini cara kerja Tuhan buat keluarga, cara kerja Tuhan buat pelayanan berbeda ketika kita jadi pengusaha dulu. Beda. Kenapa? Karena setiap hari kita praise the Lord. Dari bumi, Tuhan, Engkau layak ditinggikan, layak dipuji, layak dihormati. Selama 7 tahun melayani, setiap hari, setiap jam kita naikkan itu saja. Jemaat-jemaat menjadi dampaknya. Setiap jemaat mengalami kemenangan. Tapi kalau hari ini saudara belum melihat jawaban, perkuat dirimu. Perkuat. Bangun itu benteng-benteng. Bangun itu mesbah doa. Bangun itu puji-pujian. Kecapi dan cawan ini, mari saudara perkuat dirimu dengan kecapi dan cawan. Cawan emas. Perkuat dirimu dengan puji-pujian dan doa-doa. Tahun ini saudara akan lihat terobosan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang untuk perjamuan kudus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhanku, ya Bapakku, di tangan kami ada roti dan anggur. Sebelum kami makan, kuduskan kami, ampuni dan sucikan kami. Dengan firman-Mu, Engkau mengubah roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara bangkit berdiri, kita menghargai Tuhan. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Selalu di
tinggi-tinggi tubuh Kristus dan anggur di tanganmu. Tuhan, Engkau lihat jemaat-Mu. Setiap pikiran, setiap perkataan, setiap perbuatan hari ini kami mohon pengampunan daripada-Mu. Kalau kami makan hari ini, kami minum hari ini juga kami dibebaskan dari segala dosa kami. Dan ketika kami sudah makan dan minum, setiap dosa, bisikan-bisikan untuk melakukan kesalahan, Tuhan, kami tolak itu keluar. Kami tidak mau supaya kehidupan kami, Tuhan, jangan jatuh dari hari ke hari, tetapi kami dimampukan dan dikuatkan dengan tubuh dan darah-Mu. Berkati di tangan kami ini tubuh dan darah-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tinggi-tinggi darah Kristus. Kiarabaya sakatakala. Hari ini kami disembuhkan. Hari ini kami dipulihkan. Hari ini kami diampuni. Dan hari ini kami mengalami mukjizat Tuhan. Dengarkan firman. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Mari silakan duduk, kita datang mengucap syukur. Ya Rabbi asak atak apa? Kenalah Rabbi. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Saudara, Allah semesta. agungkan Dia. Keluarkan kata-kata dari mulutmu. Katakan Dia kudus. 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 Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam.
Indala rabaya sangat akan. Indala rabaya sangat. Mari kau datang memandang Tuhan. Indala rabaya sangat akan rabaya sangat. Indala rabaya sangat akan rabaya sangat akan. Indala rabaya sangat akan Allah rabakas. Bapakku, oh Bapa, kasih Tuhan. Kami bawa jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kalau Engkau memberikan hikmat kami untuk melakukan ibadah di hari Kamis, ibadah dalam pujian dan penyembahan. Kami tahu Tuhan, dalam ibadah itu ada kuasa yang dilepaskan. Kami percaya Tuhan, setiap jemaat-Mu akan mengalami peperangan dan kemenangan demi kemenangan akan terjadi. Kami akan masuk dalam dimensi itu Tuhan. Kami rindu Tuhan dalam pujian dan penyembahan kami. Jemaat kami Tuhan, Engkau akan membela, Engkau akan memberikan kekuatan dan kemampuan untuk melakukan setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, segala pengorbanan-Mu. Diberkatilah setiap jemaat-Mu, diberkatilah setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Yeah.
Bapa Sorgawi, kami percaya firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu membawa kami hidup di dalam kemenangan dalam peperangan hidup ini Tuhan. Di dalam ibadah pertama ini jemaat-Mu akan dikuatkan dan mereka akan melihat bahwa Engkau bersama-sama mereka selalu menjaga dan menuntun mereka. Terima kasih Bapa, biarlah segala anugerah, sukacita, damai sejahtera itu berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Berbahagialah kami yang diberkati Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang engkau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah akan selalu dituntun oleh Tuhan. Sehingga penuhlah sukacitamu, engkau diberkati di bumi, namamu tercatat di sorga. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.